Bab 1811, Peralatan Overpowered. Sangat cepat, anggota Dark Hunter tidak bisa menahan keterkejutan mereka ketika mereka menyaksikan Snow Gentle menyerang Black Shark. Snow lembut terlalu cepat, tidak hanya dia menembus garis pertahanan mereka tanpa banyak usaha, tetapi dia juga mencapai komandan mereka dalam sekejap mata. 16 Words of Light-nya juga menargetkan bintik-bintik hitam hiu. Bertahan melawan begitu banyak serangan sekaligus adalah hal yang mustahil bagi Ranger. Kamu ingin membunuhku, Black Shark mencibir pada 16 Words of Light. Sebelum Swords of Light menabrak Ranger, Black Shark mengayunkan busurnya secara horizontal, membentuk penghalang angin di sekelilingnya. Angin mendorong semua 16 pedang cahaya menjauh, dan mereka tanpa berbahaya menyapu melewati hiu hitam. Ranger tidak menerima satu pun titik kerusakan. Keterampilan tingkat 2, Armor Angin. Meskipun Gentle Snow kali ini tidak melukai hiu hitam dengan dua pedang besarnya, dia tidak bisa menyerang saat berada di bawah perlindungan Wind Armor. Ketika Wind Armor hendak menghilang, hiu hitam mengaktifkan Backward Jump. Dia menembakkan 5 anak panah, yang membentuk larik sihir dan menembak ke arah salju lembut seperti komet, sementara dia melayang mundur ke udara. Keterampilan tingkat 2, Starburst. Ini adalah skill tier 2 terkuat di kelas Ranger. Skill menggabungkan kekuatan 5 panah, dan serangan itu bahkan cukup kuat untuk memaksa seorang Great Lord pada level yang sama tersandung ke belakang. Meskipun ada serangan yang mendekat, Gentle Snow tidak mau mengelak. Sebaliknya, dia membalas serangan itu dengan ayunan Glorious Wheel, Wheel of Light. Digosok oleh Wheel of Light, Glorious Wheel merilis kecemerlangan emas saat berubah menjadi seberkas cahaya dan berselisih dengan Black Shark Starburst. Ledakan. Serangan balik Snow lembut mengiris Starburst menjadi 2 di tempat, membuat para pemain lain tercengang. Dari kejauhan, itu tampak seperti seberkas cahaya yang membelah seberkas cahaya lain. Itu spektakuler. Detak jantung kemudian, gelombang kejut intens menghantam para pemain di sekitarnya. Setelah menebang Starburst, Glorious Wheel terus mengiris area di depan pemegangnya. 6 Dragonoid tingkat 1 yang ditangkap di AOE 5. 25 yard Gentle Snow yang mati langsung mati. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah menggunakan serangan itu? Mungkinkah itu bug? Beberapa pemain, yang memiliki ingatan yang baik, memperhatikan bahwa skill Gentle Snow yang baru saja digunakan adalah yang sama yang ia gunakan untuk melindungi prajurit perisai Zero Wing dan membunuh beberapa Dragonoid tier 1 sebelumnya. Biasanya, skill sekuat itu seharusnya memiliki cooldown yang sangat panjang, tetapi bahkan jika itu memiliki cooldown pendek, tidak mungkin dia bisa menggunakannya setelah hanya beberapa detik. Tapi sebelum ada yang tahu apa yang terjadi, Snow lembut mengayunkan Glorious Wheel ke Black Shark lagi. Seperti sebelumnya, Glorious Wheel merilis cahaya keemasan yang memanjang ke arah Black Shark. Hiu hitam baru saja mendarat, dan dia tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Melihat cahaya pedang yang mendekat, hiu hitam tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Segera, ia menarik tali busur-busur kuno. Namun, kali ini, dia tidak mencabut panah. Dia hanya menarik tali kosong. Namun, sejumlah mana yang mengerikan berkumpul di sekitar haluan yang kosong, membentuk panah cahaya. Dia kemudian melepaskan tali busur dan mengirim panah cahaya terbang di cahaya pedang yang masuk. Tidak seperti sebelumnya, serangan Gentle Snow tidak menghentikan panah hiu hitam. Sebaliknya, panah cahaya menghancurkan cahaya pedang saat terus menuju salju lembut. Mati, hiu hitam mencibir ketika dia melihat panah datang dalam jarak 10 meter dari targetnya. Panah cahaya ini bukan hasil keterampilan Ranger. Itu sebenarnya adalah salah satu keterampilannya haluan, Space Shattering Arrow. Tidak hanya itu bisa meningkatkan serangannya dengan 1 tingkat, tetapi juga bisa sangat melukai Raja Agung dari tingkat yang sama. Tiba-tiba, panah cahaya terbagi menjadi lebih dari 30 salinan miniatur. Bahkan Snow lembut pun merasa tak berdaya untuk sesaat ketika dia menyaksikan panah-panah kecil itu turun. Sementara itu, pemburu kegelapan di dekatnya mengungkapkan ekspresi kemenangan. Mereka semua sangat akrab dengan gerakan komandan mereka. Masing-masing panah miniatur itu membawa 100% kekuatan hiu hitam. Bahkan jika hanya beberapa panah yang menemukan tanda mereka, Snow lembut akan kehilangan sejumlah besar HP. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi secara tiba-tiba. Sekali lagi, Snow lembut mengangkat Glorious Wheel tinggi, dan itu melepaskan cahaya keemasan yang sama itu 2 kali sebelumnya. Melirik panah 30 plus yang terbang ke arahnya, Snow lembut mengayunkan Glorious Wheel. Sekali lagi, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari pedang besar itu, langsung melahap setiap panah cahaya dan melanjutkan menuju hiu hitam. Menanggapi dengan cepat, hiu hitam melompat keluar dari jalan sinar emas tepat pada waktunya. Ketika Ranger berdiri kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Snow lembut. Siapa dia? Ketika Black Shark menatap Gentle Snow sekarang, dia melakukannya tanpa ekspresi puas sebelumnya. Dia adalah Ranger, kelas yang fokus pada serangan jarak jauh. Namun meski menghadapi berserker seperti Gentle Snow, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan roh terselubung, yang memerintahkan sekutu-sekutunya dalam pertempuran, memasang ekspresi muram saat dia memandang salju lembut. Dia cukup akrab dengan kekuatan hiu hitam. Bahkan ketika Black Shark telah bertarung melawan Unyilding Heart, berserker nomor 1 Soul Unyilding. Dia telah menekan pria itu dengan mudah selama dia tidak membiarkan berserker dalam jangkauan jarak dekat, namun berserker yang berbeda telah menekannya dalam pertempuran jarak jauh.
Selama momen singkat sementara Gentle Snow terganggu Black Shark dan Violet Spirit, serangkaian teriakan naik dari pasukan pemburu kegelapan. Lebih tepatnya, mereka berasal dari MTS yang telah berubah menjadi Dragonoids. Meskipun telah berubah menjadi Dragonoids, seorang asasin wanita tunggal membantai MTS Tier 1. Selain itu, asasin wanita hanya menggunakan tingkat 1 keterampilan untuk membunuh MTS full HP. Di tempat lain, elementalis wanita melemparkan satu spell demi spell tipe es dan api membunuh seketika setiap pemain yang bukan MT. Ketika 3 pemain Tier 2 mencoba menghentikan elementalis ini, dia terbagi menjadi 3 klon. Setiap salinan dengan mudah menekan 3 pemain Tier 2 yang menyerangnya, dan pada akhirnya, dia membunuh ketiganya dalam waktu kurang dari 5 gerakan. Ini mengejutkan para pemburu kegelapan di dekatnya. Tidak jauh dari situ, seorang Guardian Knight mengamuk di antara garis depan Dark Hunter. Dengan satu serangan pengisian daya, Guardian Knight mengirim lebih dari 10 pemain terbang. Bahkan ketika pemain mengambil serangan Tier 2 secara langsung, Guardian Knight hanya kehilangan sedikit lebih dari 2000 HP. Pertahanan Guardian Knight bahkan lebih tinggi dari para pemain Dragonoid. Begitu banyak anggota Zero Wing menampilkan kekuatan tempur yang sangat tinggi. Hanya satu dari anggota Zero Wing ini yang bisa bersaing dengan 2 atau 3 Tier 2 Dark Hunter. Karena para pemain Zero Wing ini, para pemburu gelap, yang berada di atas angin pada awalnya, menderita korban terus-menerus. Sangat kuat, Cycling Light, yang saat ini bertarung dengan pemain Tier 2, tertegun ketika dia melihat Fire Dance dan teman-temannya bertarung dari sudut matanya. Hiu, kami tidak dapat membiarkan ini berlanjut, bahkan jika kita menang, kita kemungkinan akan menderita kerugian besar. Kita harus menunggu tim petualang lainnya untuk tiba dan mengambil tindakan bersama. Roh terselubung mengirim pesan kepada hiu hitam melalui obrolan pribadi. Beberapa tim petualang lainnya telah mendengar tentang penyergapan kami. Aku ragu itu akan lama sebelum mereka tiba. Petik 2. Meskipun benar bahwa mereka telah dipekerjakan untuk memusnahkan Zero Wing, mereka telah menyatakan satu prasyarat untuk mengambil pekerjaan ini, mereka tidak bisa menanggung terlalu banyak kerugian. Kalau tidak, hadiahnya tidak sebanding dengan biayanya. Baik, ayo mundur, kata hiu hitam, menggertakkan giginya saat dia menyetujui penarikan sementara. Meskipun dia enggan lari dari pertarungannya dengan Gentle Snow, situasinya saat ini menguntungkan ketiga guild. Selain itu, ramuan Dragonoid dasar yang dikonsumsi oleh sekutunya berlangsung setengah jam. Itu lebih dari cukup waktu bagi tim petualang lainnya untuk tiba dan membantu mereka dalam serangan kedua. Setelah itu, hiu hitam memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kamu ingin pergi, menyadari bahwa hiu hitam mencoba memperluas jarak di antara mereka, Snow lembut menggunakan Wheel of Light sekali lagi. Sial, berapa kali dia bisa menggunakan skill itu? Hiu hitam merasa seolah-olah menjadi sedikit marah ketika dia melihat sinar cahaya yang mendekat. Terlepas dari kenyataan bahwa Snow lembut hanya ahli Realm Refinement, dia telah menekannya secara menyeluruh dalam pertempuran jarak jauh dengan keterampilan dan atribut dasarnya yang kuat. Ada terlalu sedikit jarak di antara mereka, dan Black Shark tidak punya waktu untuk menghindari serangan yang masuk. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan skill penyelamat hidup untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, setelah menggunakan skill penyelamatan nyawa, hiu hitam melihat Gentle Snow memancarkan cahaya pelangi. Pada saat berikutnya, tekanan kuat membebani dia, mengurangi kecepatannya. Sekarang, dia telah kehilangan keunggulan dalam kecepatan yang seharusnya dia miliki. Sebelum Black Shark menyadarinya, 3 tombak suci terbang ke arahnya. Hiu hitam mati-matian berusaha memblokir serangan dengan busurnya. Namun, saat salah satu tombak suci menemukan busur kuno, hiu hitam merasa seolah ditabrak truk. Tidak dapat menahan kekuatan yang kuat, hiu hitam tersandung mundur, HP-nya langsung jatuh lebih dari 3000. Sementara Black Shark berurusan dengan 3 tombak suci, Snow lembut, yang kurang dari 15 meter jauhnya, mengeksekusi Wheel of Light, yang cooldown kebetulan telah berakhir. Wheel of Light. Kali ini, hiu hitam tidak punya energi cadangan untuk menghentikan sinar cahaya yang mendekat. Serangan itu melahapnya, dan tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya saat ia menghilang dari medan perang. Bab 1812, Kekuatan Cahaya. Komandan terbunuh, apakah dia monster? Melihat tubuh hiu hitam menghilang, anggota tim petualang pemburu kegelapan terpana. Beberapa anggota bahkan lupa menyerang dan menerima serangan langsung dari Zero Wing dan pemain Unyielding Soul. Bagaimana komandan itu bisa kalah? Lonely Lamp tidak bisa percaya bahwa apa yang baru saja dilihatnya. Kekuatan Black Shark telah membekas di Lonely Lamp dan pikiran para pemburu gelap lainnya sejak lama. Tidak hanya teknik pertempuran Black Shark yang mencengangkan, tetapi ia juga mengenakan peralatan terbaik yang tersedia pada tahap permainan ini. Bahkan jika dia menghadapi monster tua Super Guild, dia bisa masuk dan meninggalkan medan perang dengan bebas. Jika sekelompok pemain Tier 2 bersekongkol dan membunuh Black Shark, Lonely Lamp bisa percaya bahwa komandannya telah meninggal, tetapi satu pemain tunggal telah menghadapi dan membunuh Black Shark. Selain itu, pemain itu bukan ahli tingkat monster yang telah menikmati ketenaran selama bertahun-tahun di dunia game virtual. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini sebagai benar? Bagaimana dia begitu kuat, Heart yang pantang menyerah, yang memandang Snow lembut berdiri dengan bangga di kejauhan, kehilangan kata-kata ketika dia melihat apa yang terjadi. Kejutan dan kekaguman memenuhi hatinya. Dia tidak asing dengan nama Snow lembut. Bagaimanapun, dia pernah menjadi pemimpin persekutuan sendiri.
Meskipun persekutuannya telah dibubarkan karena intervensi Blackwater Corporation, itu adalah fakta yang tak terhindarkan bahwa Gentle Snow adalah pemain yang sangat berbakat. Setelah Ouroboros bubar, Unyilding Soul telah berusaha merekrut Snow Lembut, dan itu bukan satu-satunya negara adikuasa yang menjangkau dia. Menurut pengetahuan Unyilding Heart, setidaknya 3 kekuatan super telah mencoba untuk merekrut Dewi Salju. Pada akhirnya, bagaimanapun, Snow Lembut telah memilih untuk bergabung dengan Zero Wing, yang telah menjadi guild yang tidak dikenal pada saat itu. Keputusan ini mengecewakan berbagai kekuatan super. Selama serangan dungeon sebelumnya, pendapat Unyilding Heart tentang Gentle Snow telah ditegaskan kembali. Wanita itu memang sangat berbakat dan tidak diragukan lagi akan menjadi ahli terkenal di domain dewa di masa depan. Namun sekarang, standar tempur Gentle Snow masih terlalu kasar. Dia mengandalkan sepenuhnya pada keunggulannya dalam atribut dasar untuk bersaing dengan berbagai pakar puncak negara adidaya. Heart yang pantang menyerah tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan beralih ke senjata baru, Snow Lembut akan dapat menampilkan kekuatan tempur setara dengan para ahli seperti dirinya. Dengan mengandalkan keterampilan mengerikan miliknya, kemenangannya atas Black Shark, yang sangat terkenal di antara kekuatan gelap Kekaisaran Malam Kegelapan, telah luar biasa. Heart yang pantang menyerah tidak bisa tidak mengasihani Black Shark. Dia juga mengerti mengapa hiu hitam kalah. Jika dia harus menantang Snow Lembut, dia kemungkinan akan mengalami nasib serupa. Itu benar-benar tidak masuk akal bahwa Snow Lembut dapat menggunakan skill dengan kerusakan burst tinggi seperti itu berulang kali dalam waktu yang singkat. Ini bukan lagi serangan yang bisa dikurangi dengan teknik. Bahkan Assassin, kelas dengan keterampilan penyelamatan paling banyak, tidak akan lolos dari Snow Lembut tanpa terluka, apalagi Ranger seperti Black Shark. Jika Black Shark harus menyalahkan seseorang atas kematiannya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena meluncurkan serangannya dengan waktu yang buruk. Dia benar-benar menyerang pada hari Zero Wing menggerebek Eclipse Throne. Selain itu, penyergapan telah terjadi setelah Zero Wing telah membersihkan tim dungeon skala super besar. Berkat rampasan dungeon, anggota Zero Wing telah meningkatkan senjata dan peralatan mereka secara signifikan. Kekuatan yang luar biasa. Senjata apa itu? Phoenix Rain sedikit heran ketika dia melihat Glorious Will Gentle Snow memegangnya. Meskipun dia tahu bahwa senjata apapun dari Magic Crystal Treasure Chest akan luar biasa, dia tidak pernah mengira senjata itu akan sekuat ini. Glorious Will telah meningkatkan kekuatan tempur Snow Lembut ke tingkat yang sama sekali baru. Ini terutama berlaku untuk kemampuan PvP-nya. Selain itu, kinerja Kola di medan perang juga menarik. Dilengkapi dengan set korosi gelap, seluruh tubuh Kola memancarkan aura panas. Saat dalam pertempuran, aura ini menjadi lebih intens. Setiap pemain yang mendekati Guardian Knight akan merasakan sakit menyengat, kehilangan fokus mereka dalam pertarungan. Tanpa resistensi api yang cukup, pemain bahkan mengambil kerusakan dari aura terbakar ini. Bahkan melawan beberapa ahli jarak dekat tier 2, Kola dengan mudah mengirim mereka semua tersandung ke belakang dengan serangan pengisian tunggal. Ketika dipukul oleh mantra tipe api tier 2, Kola hanya akan menerima sekitar minus 2000 kerusakan. Adapun mantra tier 1, mereka melakukan kurang dari minus 1000 kerusakan. Bagi Kola, yang memiliki lebih dari 85.000 HP, ini nyaris tidak gores. Sendiri, Kola telah melubangi jaring pertahanan pemburu kegelapan. The Dark Corrosion Set tampil lebih baik dari yang dia bayangkan. Setelah hening sejenak di medan perang, tim petualang pemburu kegelapan keluar dari linglung mereka, tetapi tanpa disangka-sangka, pemburu kegelapan tidak berbalik dan lari. Sebaliknya, mereka menatap Snow Lembut dengan mata serakah. Standar tempur wanita itu di bawah standar. Fakta bahwa dia dapat membunuh komandan harus berarti bahwa dia memiliki peralatan yang sangat baik. Pedang hebatnya terlihat sangat keren. Ini jelas bukan senjata biasa. Petik 2. Dia baru saja menyelesaikan pertarungan yang sulit dengan komandan. Dia harus kehabisan keterampilannya. Jika kita membunuhnya sekarang, kita bisa mengklaim perlengkapannya untuk peralatan kita sendiri. Petik 2. Desir mendominasi para pemburu kegelapan ketika mereka menyaksikan Gentle Snow, yang saat ini berdiri sendirian di dalam barisan musuhnya. Apakah orang-orang ini kehilangan akal sehat? Mereka benar-benar memandang Snow Lembut pada saat seperti ini. Blue Phoenix bingung ketika dia melihat keserakahan pemburu kegelapan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran para pemain ini. Para pemburu kegelapan telah kehilangan momentum mereka, namun daripada mencoba melarikan diri, para pemain ini ingin membuang waktu yang berharga untuk mengelilingi dan membunuh Snow Lembut. Bunuh dia, membalas komandan, kanan, bunuh dia untuk komandan. Dengan teriakan, 80 atau lebih pemburu gelap dekat Gentle Snow menyerang berserker betina. Mereka sedang dalam proses mundur, dan untuk membunuh hiu hitam, Snow Lembut telah mencapai garis belakang mereka sendiri. Dia tidak memiliki teman tunggal di dekatnya. Ini adalah kesempatan mereka untuk membawanya keluar dan menjarah barang-barangnya. Apalagi mereka semua ahli. Mereka bisa mengatakan bahwa Snow Lembut hanya mengalahkan komandan mereka karena keterampilan menakutkan yang dimilikinya. Dalam pengalaman mereka, skill yang begitu kuat bukan dari skill book. Ada kemungkinan 80% skill milik senjata atau peralatan yang dia gunakan. Banyak pemburu kegelapan sudah mengkonsumsi ramuan Dragonoid dasar. Mereka akan mati cepat atau lambat. Jika mereka bisa membunuh Snow Lembut dan mendapatkan peralatan tingkat atas sebelum mereka mati, kematian mereka akan sia-sia. Yang paling penting, ada peluang yang sangat tinggi bahwa mereka akan berhasil.
Tidak baik, pemimpin persekutuan api hitam, kita harus menyelamatkannya. Heart yang pantang menyerah berteriak ketika dia melihat para pemburu kegelapan mengelilingi Dewi Salju. Namun, segera setelah Unyilding Heart menyelesaikan pernyataannya, Snow lembut langsung menuju ke arah 80 plus pemburu gelap yang mendekatinya. 5 dari pemburu kegelapan ini adalah ahli tingkat 2. Bahkan Black Shark akan kesulitan untuk bertahan hidup jika dikelilingi oleh kekuatan seperti itu. Namun, Snow lembut tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, dia hanya mengangkat Glorious Wheel. Beberapa saat kemudian, senjata itu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia akan menggunakan gerakan itu lagi. Semuanya, perhatikan untuk menghindari. Lonely Lamb, yang merupakan bagian dari kerumunan yang menyerang Gentle Snow, berteriak. Sebagai ahli, para pemburu kegelapan bereaksi sangat cepat. Mereka juga sudah lama memperkirakan Wheel of Light AOE dan mempertahankan jarak yang cocok satu sama lain. Sementara itu, melihat pemburu kegelapan menyebar, Snow lembut tidak bisa menahan senyum, membingungkan lawan-lawannya. Namun, sebelum ada yang tahu apa yang sedang terjadi, Snow Gentle mengacungkan Glorious Wheel. Namun, tidak seperti sebelumnya, Snow lembut tidak mengayunkan pedang besarnya ke bawah. Sebaliknya, dia menusukkannya ke tanah di depannya. Sinar cahaya yang menyilaukan kemudian menembus langit gelap dan turun di salju lembut. Di saat berikutnya, sebuah arai sihir muncul di bawah 80 plus Dark Hunter yang mendekat. Para pemburu kegelapan yang terperangkap dalam barisan sihir merasakan tekanan kuat membebani mereka saat gerakan mereka menjadi lamban. Mereka semua merasakan ancaman kematian membayangi mereka. Tidak, ini bukan langkah yang sama. Itu keterampilan lain. Para pemburu kegelapan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk mengubah nasib mereka. Hilang dari tempat ini, mitos cahaya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Snow lembut mengencangkan cengkeramannya di sekitar Glorious Wheel dan menarik senjata dari tanah dengan tebasan ke atas. Cahaya pedang memotong bumi, menghancurkannya. Saat cahaya pedang bergerak maju, itu dengan cepat meluas dan melahap semua yang disentuhnya. Pada saat cahaya pedang menghilang, cahaya yang memudar telah mengungkapkan kawah sedalam 6 meter yang terbentang di kerucut 50 yard di depan Snow Gentle. Senjata dan peralatan tanpa pemilik berserakan di kawah. Kekuatan seperti itu, Si Feng sedikit heran ketika dia melihat kawah Mid of Light telah dibuat. Kekuatan destruktif skill bahkan lebih unggul dari Flame Domain. Flame Domain hanya menyebabkan sejumlah besar kerusakan, itu tidak bisa mengubah medan seperti yang dimiliki Mid of Light. Meskipun kemampuan untuk memengaruhi medan di sekitarnya mungkin tidak banyak, namun banyak kegunaannya dalam situasi tertentu. Kemampuan ini sangat berguna selama pertempuran pengepungan. Mitos cahaya dapat memusnahkan struktur pertahanan. Itu jauh lebih kuat daripada senjata perang biasa karena kemampuannya untuk mengubah medan akan merusak struktur pertahanan yang ditargetkan pertahanan dan susunan sihir pertahanan. Membuat mereka lebih rentan terhadap serangan. Di masa lalu, barang-barang seperti itu telah menjadi sumber daya strategis bagi berbagai guild besar. Senjata seperti Glorious Wheel bukan lagi senjata yang digunakan untuk melawan pemain lain, tetapi untuk kota-kota. Selain itu, meskipun menyebabkan begitu banyak kehancuran, kehendak agung saat ini tidak lengkap. Ketika mereka mengumpulkan cukup kristal sihir dan esensi matahari untuk meningkatkannya, kekuatan Mid of Light akan meningkat lebih jauh. Si Feng bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan kekuatan destruktif Mid of Light. Bahkan Unyilding Heart dan Phoenix Rain, yang berdiri di dekatnya, tertegun. Para pemburu kegelapan yang berniat menyerang di Gentle Snow membeku karena terkejut. Keterampilan apa itu? Bagaimana itu begitu kuat? Petik 2. Meskipun mereka telah melihat beberapa mantra tingkat tinggi yang dapat mengubah medan, tidak ada mantra yang menyebabkan kehancuran sebanyak Mid of Light. Dinding kawah sedalam 6 meter bahkan telah berubah menjadi lava cair. Kekuatan skill sangat mencengangkan. Setelah menyaksikan lebih dari 80 sekutu mereka terbakar menjadi abu, para pemburu gelap yang tersisa ragu-ragu, sedikit takut. Setidaknya mereka bisa mencoba menghindari kehendak salju yang lembut, tetapi melawan AOE yang sangat besar, kematian mereka dijamin kecuali mereka memiliki keterampilan kebal. Mereka tidak punya harapan untuk menghindari serangan itu. Para pemburu kegelapan diam-diam memeriksa ulang salju lembut. Meskipun keserakahan mereka tidak pudar, ketakutan sekarang menjadi emosi yang lazim di hati mereka. Selain itu, Mid of Light kawah telah terbentuk mencegah mereka dari pengisian di salju lembut. Kawah itu juga membagi jalan mundur mereka menjadi 2. Sekarang, yang bisa dipikirkan oleh semua pemain ini adalah melarikan diri. Tidak ada yang tahu apakah Snow Gentle bisa menggunakan Mid of Light lagi, seperti yang dia miliki dengan Wheel of Light. Para pemain ini tidak bodoh. Meskipun mereka tidak takut mati, mereka tidak akan mati sia-sia. Jika mereka mati secara alami saat berada di bawah pengaruh ramuan dragonoid dasar, mereka tidak hanya kehilangan senjata atau peralatan, tetapi mereka juga hanya kehilangan 50% EXP. Namun, jika mereka terbunuh, mereka akan kehilangan senjata atau peralatan dan level penuh. Bagaimana Zero Wing memiliki pemain yang kuat, roh terselubung, yang berada di tengah-tengah mundur, tidak bisa membantunya terkejut ketika dia melihat ketakutan para pemburu kegelapan. Menurut informasi yang Shadow Claw telah kumpulkan, sementara Zero Wing sangat kuat, itu pasti tidak sekuat ini. Snow lembut, khususnya, seperti orang yang sama sekali berbeda dari apa yang dijelaskan dalam laporan. Perempuan berserker itu sendirian membunuh lebih dari 100 pemburu kegelapan. Para pemburu kegelapan bukan orang biasa.
Mereka adalah para ahli yang telah dipilih sendiri dan direkrut dari berbagai pemain gelap. Selain itu, mereka telah menerima banyak pelatihan khusus setelah bergabung dengan tim petualang. Selain itu, sebagai pemain gelap, mereka mahir melawan pemain lain. Di PvP, mereka jauh lebih kuat dari pemain ahli biasa dengan standar tempur yang sama. Namun, Gentle Snow sendirian membunuh 1/10 dari pemburu kegelapan. Hasil ini benar-benar menakutkan. Komandan tim petualang lainnya telah mengirim pesan kepada kami, menyatakan bahwa mereka hampir sampai. 2 sangat dekat dan akan mencapai kita sekitar 2 hingga 3 menit. Mereka berharap kita bisa menunda Zero Wing sebentar lagi. Ulama level 55 yang mengenakan jubah biru indah dan memegang tongkat perak tiba-tiba melaporkan. 2 atau 3 menit, roh terselubung jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, dia menjawab, beritahu pemburu kegelapan dan beritahu mereka bahwa bala bantuan akan segera tiba. Katakan pada mereka untuk melakukan apa saja untuk menunda waktu. Petik 2. Ketika mencoba untuk membunuh eselon atas persekutuan, upaya pertama adalah yang paling penting karena eselon atas ini tidak siap untuk penyergapan. Jika upaya pertama gagal, upaya selanjutnya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil. Sekarang Black Shark telah melarang Zero Wing, Dragon Phoenix Pavilion, dan kemampuan teleportasi Unyilding Soul dan secara fisik mencegah eselon atas ini meninggalkan Dark Preaching. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuh eselon atas ketiga guild ini. Mereka kemungkinan tidak akan menemukan peluang lain seperti itu. Selama selusin tim petualang yang termasuk dalam jiwa kegelapan berkumpul, 3 ahli guild akan mati di sini, bahkan jika mereka lebih kuat. Tapi, Komandan, orang-orang Zero Wing terlalu kuat. Mereka bahkan membantai para pemain Dragonoid Dark Hunter. Aku khawatir para pemburu kegelapan akan dimusnahkan sebelum bala bantuan tiba. Jika itu terjadi, kita akan menjadi yang berikutnya, kata ulama perempuan dengan cemas saat dia menyaksikan jumlah anggota Dark Hunter terus berkurang. Selain itu, para pemburu kegelapan harus menyadari nasib apa yang menanti mereka jika mereka tinggal dan bertarung. Mereka tidak akan pernah menyetujui proposal tersebut. Petik 2. Meskipun mereka semua adalah anggota jiwa kegelapan, tim petualang organisasi juga saingan. Tak satu pun dari mereka mau rela mengorbankan diri untuk orang lain. Roh terselubung mengerti bahwa permintaannya keterlaluan dan pasti akan ditolak. Setelah merenungkan sejenak, dia memerintahkan, aku mengerti. Beritahu tim pisau besi, beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu menahan lagi. Mintalah mereka membantu para pemburu kegelapan merinci Zero Wing. Petik 2. Biarkan tim pisau besi mengambil tindakan. Komandan, bukankah masih terlalu dini untuk mengekspos kartu truf ini? Tanya sang ulama perempuan dengan heran. Setiap tim petualang di jiwa kegelapan memiliki rahasia mereka sendiri. Ramuan dasar The Dark Hunter, Dragonoid adalah salah satu contohnya. Jika pemburu kegelapan tidak menggunakan ramuan dalam pertempuran ini, Shadow Claw akan tetap tidak mengetahui keberadaannya. Meskipun Shadow Claw tidak memiliki item seperti ramuan Dragonoid dasar, ia memiliki kartu truf sendiri. Tidak apa-apa, memegang anggota Zero Wing lebih penting saat ini, kata roh terselubung saat dia melambaikan keprihatinan bawahannya. Jika mereka tidak menghentikan Zero Wing sekarang, impian mereka untuk mendapatkan senjata dan peralatan Zero Wing akan hancur. Dia bisa mengenali bahwa eselon atas Zero Wing menggunakan senjata dan peralatan yang jauh lebih baik daripada yang digunakan oleh komandan tim petualang, seperti dirinya dan hiu hitam. Jika Shadow Claw bisa mendapatkan barang-barang ini, itu akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan beberapa tugas yang terpaksa disisihkan untuk beberapa waktu. Dimengerti, jawab ulama perempuan. Dia segera memberitahu tim bilah besi, yang anggotanya saat ini berjuang di Pavilion Naga Phoenix, tentang perintah yang diubah. Pada saat yang sama, dia memiliki kios Dark Hunter yang mundur untuk waktu. Untungnya, para pemburu kegelapan tidak menentang permintaan Shadow Claw. Mereka menyadari bahwa, bahkan jika mereka mulai melarikan diri sekarang, anggota Zero Wing akan merenggut banyak nyawa mereka. Daripada mati sia-sia, mereka mungkin juga berkelahi dan mudah-mudahan membeli cukup waktu untuk bala bantuan datang. Untuk sementara waktu, para pemburu kegelapan terlibat dalam pertempuran lari dengan Zero Wing dan anggota Unyilding Soul, menggunakan taktik tabrak lari. Mereka menghindari perkelahian berkepanjangan sebanyak mungkin, secara signifikan mengurangi tingkat korban mereka. Di sisi lain dari medan perang, tim 100 orang dari Shadow Claw berpisah dari anggota Dragon Phoenix Pavilion dan melanggar batas di medan perang Zero Wing. 10 dari 100 pemain ini adalah tier 2, sedangkan sisanya adalah pemain tier 1. Tim ini adalah tim ahli yang relatif kuat. Namun, detasemen kecil dari Shadow Claw ini memucat dibandingkan dengan anggota Zero Wing, yang semuanya adalah pemain tier 2. Namun, anggota Shadow Claw ini tidak ragu untuk menghadapi anggota Zero Wing dalam bentrokan frontal. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran-pertempuran berjalan seperti pemburu kegelapan. Faktanya, anggota Shadow Claw ini langsung menyerang unit pelopor Shadow Sword. Menarik, mereka ingin berkelahi. Shadow Sword mengangkat alisnya dengan terkejut ketika dia melihat tim yang terdiri dari 100 orang. Dia memilih selusin pemain dan bergerak untuk menemui musuh baru ini. Ketika kurang dari 50 yard memisahkan kedua sisi, anggota Shadow Claw menyeringai main-main. Masing-masing dari mereka kemudian mengambil Magic RI Scroll dari tas mereka dan membuka gulungan itu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, 10 RI sihir muncul di medan perang, masing-masing dikelola oleh 9 pemain tier 1 dan 1 pemain tier 2.
Beberapa saat kemudian, para pemain tier 1 yang berdiri di masing-masing dari 10 RI sihir menjadi pucat, atribut dasar mereka anjlok. Sebaliknya, pemain tier 2 melihat intensitas aura mereka meningkat dengan cepat. Mereka juga mulai tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, 10 pemain tier 2 telah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Mereka ditutupi baju besi hitam pekat, yang telah terpesona dengan rune ajaib. Sudah waktunya bagi kamu orang-orang dari Zero Wing untuk mengetahui kehebatan Shadow Claw. Keturunan sihir prajurit, Berserker yang memimpin tim pisau besi berkata, tertawa ketika dia melihat Shadow Sword dan tim kecil yang dipimpin musuh Berserker sebelum mengayunkan kapak perang di tangannya. Bereaksi dengan cepat, Shadow Sword mengaktifkan Whirlwind Slash sebelum kapak raksasa bisa menghubunginya. Dentang. Dengan suara logam pada logam, Shadow Sword terlempar lebih dari 20 yard, dan dia bukan satu-satunya. Para pemain yang diperbesar lainnya juga mengirim selusin ahli Zero Wing yang telah menemani Shadow Sword terbang, langsung menangani lebih dari minus 5.000 kerusakan. Para pemain yang terkena serangan langsung, bagaimanapun, telah langsung kehilangan lebih dari setengah HP mereka. Adegan ini membuat para anggota ketiga guild terpana. Tidak hanya para ahli Zero Wing tidak cocok untuk para raksasa ini dalam bentrokan langsung meskipun kedua belah pihak adalah pemain tier 2, tetapi mereka juga telah kehilangan lebih dari 5.000 HP. Para pemain kolosal ini bahkan memiliki kekuatan lebih dari Tuan Agung dari tingkat yang sama. Keturunan tentara sihir, ketika dia melihat mereka, Si Feng menatap 10 raksasa lapis baja dengan ekspresi terkejut. Magic Soldiers Discent adalah tabu Magic RI yang mengorbankan atribut beberapa pemain untuk meningkatkan salah satu rekan mereka. Bahkan keturunan prajurit sihir dasar dapat memperkuat pemain ke standar tier 3. Namun, targetnya adalah pemain tier 2. Karena 10 raksasa, para pemburu gelap yang tersisa mendapatkan kembali kepercayaan diri ketika mereka mulai melancarkan serangan bersama para raksasa. Unyilding Heart dan Phoenix Rain menyaksikan 10 pemain raksasa dengan ekspresi muram. Bahkan MT sekuat Kola hanya bisa menahan salah satu dari raksasa ini. Satu-satunya pemain lain di Zero Wing yang bisa melakukannya adalah Snow Lembut. Setelah bentrokan singkat, anggota Zero Wing mulai mundur. Tepat sebelum para raksasa menghancurkan formasi pelopor Zero Wing, membelahnya menjadi dua, sesosok muncul di depan salah satu pemain musuh besar. Itu tidak lain adalah Si Feng. Si Feng mengayunkan Killing Ray ke raksasa di depannya. Selas petir. Melihat petir besar mendekatinya, raksasa lapis baja, yang memiliki fisik pemain tier 3, bereaksi sangat cepat dan mengangkat kapak perang untuk memblokir serangan. Ledakan. Tumbukan mendorong raksasa lapis baja kembali lebih dari 20 meter, raksasa lapis baja mengambil lebih dari minus 7.000 kerusakan. Bab 1814, Penampilan Naga Hitam. Ketika raksasa lapis baja setinggi 5 meter itu didorong mundur lebih dari 20 yard, seluruh medan perang tiba-tiba terdiam. Bahkan 9 raksasa lapis baja lainnya yang bertempur agak jauh mengalihkan pandangan mereka kepada rekan mereka yang jijik. Pemimpin persekutuan, ketika anggota Zero Wing melihat Si Feng muncul di garis depan, mereka semua menjadi sangat bersemangat. Meskipun Si Feng sudah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa di tim dungeon, bertempur dalam pertempuran melawan pemain lain adalah cerita lain. Sementara di dalam dungeon, kontribusi yang bisa diberikan oleh seorang pemain sangat terbatas. Jika orang mengatakan bahwa pemain hanya membutuhkan standar tempur di lantai 5 menara percobaan untuk menyerang dungeon tertentu, maka kekuatan tempur maksimum yang bisa ditunjukkan oleh pemain di dungeon adalah standar lantai 6. Dalam hal itu, standar pertempuran yang dapat dipamerkan oleh para ahli puncak, yang telah mencapai lantai 7 menara trial dan seterusnya, tidak akan berbeda dengan standar para ahli di lantai 6. Mereka tidak akan bisa menampilkan kekuatan tambahan di dungeon meskipun keunggulan mereka dalam standar tempur yang sebenarnya. Namun, pertarungan lapangan melawan pemain adalah cerita yang berbeda. Bergantung pada lawan seseorang, hampir tidak ada batasan untuk standar tempur yang bisa ditunjukkan. Kekuatan yang luar biasa, roh terselubung, yang memimpin pertempuran dari jauh, terkejut ketika dia melihat raksasa lapis baja itu didorong mundur. Jadi, dia adalah api hitam? Dia tahu dengan jelas kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh raksasa lapis baja. Raksasa lapis baja tidak hanya memiliki fisik tier 3 tetapi juga kekuatan dan pertahanan yang luar biasa. Mereka bisa dengan mudah menekan seorang Grand Lord dari level yang sama. The Magic Soldiers Discent dibuat menggunakan scroll produksi yang diperoleh Shadow Claw dari reruntuhan kuno. Namun, karena bahan yang diperlukan untuk membuat RI sihir itu sangat berharga dan sulit diperoleh, Shadow Claw hanya berhasil membuat 10 dari RI sihir sejauh ini. Awalnya, dia berniat untuk mempertahankan RI sihir sebagai kartu truf ketika Starlight Corporation meluncurkan perang habis-habisan melawan Unyilding Soul. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemain tunggal bisa mendorong mundur salah satu raksasa lapis baja dengan jarak yang begitu jauh. Namun, setelah beberapa saat terkejut, roh terselubung dan anggota Shadow Claw lainnya mendapatkan kembali ketenangan mereka. Sementara itu memang mengejutkan bahwa Si Feng telah memberikan lebih dari minus 7.000 kerusakan pada raksasa lapis baja meskipun serangan itu diblokir, raksasa lapis baja saat ini memiliki 320.000 HP. Mereka bahkan tidak membutuhkan tabib untuk menangani kerusakan yang sangat kecil ini, pemulihan pertempuran raksasa lapis baja saja sudah cukup. Apa dengan penyembuhan sesekali yang dikirim oleh penyembuh garis belakang, itu tidak mungkin bagi Si Feng untuk membunuh raksasa lapis baja sendirian.
Saat itu, raksasa lapis baja yang jatuh itu berdiri kembali dan menyerang Si Feng dengan kapak besarnya yang terangkat. Meskipun kerangka besar raksasa lapis baja itu, movement speed-nya sebenarnya lebih unggul daripada pemain tier 2 sekalipun. Raksasa lapis baja itu hanya butuh sesaat untuk menyeberang 20 yard dan meluncurkan serangan terhadap Si Feng. Kamu hanya mengandalkan skill untuk mendorongku kembali. Sekarang, saatnya bagi kamu untuk menyadari kekuatan prajurit sihir. Raksasa lapis baja itu berteriak. Pada saat berikutnya, asap hitam yang beredar di sekitar kapak perang raksasa lapis baja itu berubah menjadi singa raksasa yang memancarkan aura menakutkan. Singa kemudian menerkam, membanting cakarnya ke arah Si Feng. Tingkat 3 keterampilan, Magic Lion Storm. Pada jarak ini dan dengan attack speed singa, Si Feng tidak bisa menghindari pukulan singa. Tidak berani ceroboh, Si Feng menemui serangan dengan kedua pedangnya. Purgatory Pentaslash. Pada saat berikutnya, dua pedang Si Feng bertemu pada satu titik dan menebas kapak perang yang turun. Ledakan. Dengan segera, percikan api yang mempesona tersebar ke sekeliling. Tanah di bawah kaki Si Feng retak dan tenggelam di bawah tekanan besar. Setelah bentrokan itu, Si Feng telah benar-benar tenggelam setengah meter ke tanah dengan kawah kecil di sekitarnya. Sementara itu, kerusakan melebihi minus 5.000 juga muncul di atas kepalanya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas dalam sekejap. Anggota Zero Wing berubah sedih pada situasi ini. Sementara itu, Unyilding Heart dan Phoenix Rain, yang saat ini bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, juga takjub dengan hasil ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa raksasa lapis baja akan sekuat itu. Seorang ahli biasa mungkin tidak bisa membedakan teknik yang digunakan Si Feng, tetapi mereka bisa tahu apa yang telah dilakukannya sekarang. Nama umum dari teknik ini adalah kombinasi kekuatan. Itu adalah teknik yang sangat sulit untuk dipahami dan bahkan lebih sulit untuk dieksekusi dalam pertempuran kecepatan tinggi. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam eksekusi teknik dapat memiliki efek sebaliknya. Sementara itu, meskipun strength combination tidak secara langsung menggandakan strength dari serangan seseorang, eksekusi teknik yang baik masih akan menghasilkan peningkatan 70% pada strength atau lebih. Namun, meski telah menggunakan teknik ini, kekuatan Feng masih kalah dari raksasa lapis baja itu dengan margin yang begitu besar. Kekuatan raksasa lapis baja itu jelas lebih unggul dari Grand Lord di tingkat yang sama. Kekuatannya ada di puncak tier 3, Si Feng berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia melihat prajurit sihir di depannya. Saat ini, kedua tangannya mati rasa. Dia saat ini adalah level 67, Master Pedang tingkat 2. Setelah mengeksekusi Strength Combination, strength miliknya harus dengan mudah menyaingi Grand Lord level 55. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia masih kalah dengan prajurit sihir di depannya. Sementara sebagian alasan untuk perbedaan ini adalah perbedaan dalam keterampilan yang digunakan, sebagian besar alasannya adalah perbedaan dalam atribut. Jika kekuatan prajurit sihir tidak di puncak level 55, tingkat 3, Si Feng tidak akan menderita begitu banyak kerusakan hanya dalam satu serangan. Selain itu, standar tempur prajurit sihir sebelum dia sebenarnya di alam air mengalir. Tentara sihir memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang lokasinya. Jika tidak, dengan kecepatan Si Feng, tidak mungkin serangan itu bisa menyudutkannya dan mencegahnya menghindar. Seperti yang diharapkan dari pemimpin persekutuan. Kamu benar-benar kuat, kata raksasa lapis baja itu sambil menatap Si Feng. Raksasa lapis baja itu kemudian berbalik ke raksasa lapis baja di dekatnya dan berkata, "Kera, datang dan bantu aku. Aku ingin melihat berapa lama pemimpin persekutuan kita yang terkasih di sini akan bisa bertahan melawan kita berdua." Petik 2. Tentu, raksasa lapis baja yang memegang pedang besar itu mengangguk. Raksasa lapis baja yang menggunakan kapak perang meluncurkan serangan hiruk-pikuk pada Si Feng. Mengandalkan HP dan pertahanannya yang tinggi, raksasa lapis baja itu sepenuhnya meninggalkan semua bentuk pertahanan dan hanya fokus pada perdagangan pukulan dengan Si Feng. Raksasa lapis baja bernama Copper AP berlari lebih dari 100 meter jauhnya. Jangan biarkan raksasa itu mendekati pemimpin persekutuan. MTS, hentikan dia, Aqua Rose buru-buru menginstruksikan. Satu raksasa lapis baja sudah lebih dari cukup untuk mendorong Si Feng ke batasnya. Jika raksasa lapis baja lain bergabung dalam pertempuran, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, anggota Dark Hunter dan Shadow Claw memberi anggota Zero Wing kesempatan untuk membantu Si Feng. Mereka semua terus-menerus menembaki anggota Zero Wing. Kola, Turtle Dove, Yewumian, dan Fire Dance, pemain yang mampu menahan diri melawan raksasa lapis baja, juga terikat dalam pertempuran dan tidak bisa bergerak menjauh dari posisi mereka saat ini. Pada akhirnya, anggota Zero Wing hanya bisa menyaksikan raksasa lapis baja yang memegang pedang besar mendekat pada Si Feng. Setelah melihat bahwa raksasa lapis baja bernama Copper AP akan menghubunginya, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Karena serangan dungeon baru-baru ini, dia sudah menggunakan semua keterampilan berserknya, yang masih di cooldown. Jika dia bisa menggunakan skill berserk, bahkan jika kekuatannya tidak bisa menyaingi raksasa lapis baja itu, dia bisa mengandalkan tekniknya untuk menekan lawannya. Namun sekarang, perbedaan dalam kekuatan itu terlalu besar. Aku awalnya ingin merahasiakan ini, tetapi sepertinya tidak ada pilihan lain sekarang. Setelah itu, Si Feng menggunakan Phantom Kill. Segera setelah memanggil doppelgangernya, Si Feng mengirimkannya ke Copper AP.
Kamu ingin menghentikanku dengan doppelganger yang sangat sedikit? Koper AP mencibir. Dia kemudian mengayunkan pedang besarnya secara horizontal. Serangannya membawa kekuatan, kecepatan serangan, dan kecepatan reaksi pemain tier 3. Bahkan pemain tier 2 akan mengalami kesulitan besar menghindari serangannya. Belum lagi doppelganger yang dikendalikan oleh pemain. Namun, ketika pedang besar Koper AP mendekati doppelganger Si Feng, toren mana yang kuat tiba-tiba melonjak ke arah doppelganger. Ketika pedang besar itu berada dalam jarak 3 meter dari doppelganger, serangannya terhenti secara tiba-tiba, dan tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan oleh kera tembaga. Ia tidak bisa mendorong senjatanya bahkan sentimeter ke depan ekstra. Beberapa saat kemudian, doppelganger Si Feng memberikan teriakan perang yang keras. Seluruh tubuhnya kemudian hancur dan berubah menjadi seikat api hitam pekat. Mana yang bergelombang berkumpul dengan marah dalam api hitam pekat menyebabkan nyala api menyala. Pada saat berikutnya, cakar hitam pekat yang ditutupi sisik tiba-tiba muncul dari bungkusan api raksasa. Ketika cakar menyentuh tanah, tanah segera hancur dan tenggelam. Setelah nyala api mereda, naga setinggi 5 meter yang ditutupi sisik hitam pekat muncul dalam penglihatan setiap orang. Mengaum, segera setelah muncul, naga hitam melepaskan raungan kuat yang bergema di seluruh hutan lahan basah, aura mengerikan yang dilepaskannya menahan nafas setiap pemain di medan perang. Seekor naga, bab 1815, mungkin naga hitam. Penampilan tiba-tiba naga hitam memaksanya terkesiap dari para pemain di medan perang. Meskipun naga hitam jauh lebih kecil dari naga yang sebenarnya, auranya menakutkan. Semua orang bisa merasakan perbedaan besar antara peringkat kehidupan mereka dan naga hitam. Perbedaan yang belum pernah mereka rasakan dari makhluk apapun yang mereka temui sejauh ini di domain dewa. Meskipun sebagian besar pemain yang hadir kemungkinan tidak pernah menemukan naga asli, berbagai perpustakaan kerajaan dan kerajaan memuat catatan terperinci tentang naga. Naga telah memusnahkan banyak kerajaan dan kerajaan di sepanjang sejarah panjang domain dewa. Ketika naga muncul di suatu daerah itu akan langsung menjadi tanah terlarang bagi manusia. Namun, naga hitam yang hidup berdiri di depan mereka. Selain itu, ketika pemain mencoba menggunakan keterampilan identifikasi pada naga hitam, hasilnya mengkonfirmasi bahwa itu memang naga. Mengapa para pemain ini tidak kaget dan takut? Naga hitam, naga, tuan tertinggi, level 67, HP 24 juta per 24 juta. Tunggu, naga ini hanya tuan tertinggi? Petik 2. Betul, meskipun naga berlevel tinggi, itu hanya ada di standar atas tier 2. Itu bahkan bukan dewa agung. Petik 2. Itu membuatku takut. Aku benar-benar berpikir bahwa seseorang telah memanggil naga yang kuat. Ternyata itu hanya ketua tertinggi. Bahkan pesta kita bisa dengan mudah membunuhnya. Petik 2. Anggota Dark Hunter dan Shadow Claw yang sedikit gemetar ketakutan dengan cepat menyadari bahwa meskipun naga hitam adalah naga asli, itu tidak seperti naga dalam catatan yang telah mereka baca. Menurut catatan sejarah, naga asli adalah makhluk tier 4 mitik paling sedikit. Jika naga seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka, mereka kemungkinan akan lari untuk hidup mereka. Tak satu pun dari mereka akan berani untuk berlama-lama. Tapi karena ini hanya ketua tertinggi, anggota tim petualang membuang kekhawatiran mereka. Mereka telah membunuh Lord Tinggi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk spesies arkaik peringkat Lord Tinggi. Dan di sini aku pikir kamu telah memanggil semacam monster yang luar biasa, tapi itu hanya naga yang belum dewasa. Koper AP berkata, mengungkapkan senyum percaya diri ketika dia mengayunkan pedang besarnya ke Black Dragon. Enyahlah. Asap hitam di sekitar pedang besar itu membentuk bulan sabit saat membelah naga hitam. Skill tier 3, Selas Peledak. Sinar energi sabit merobek ruang itu sendiri saat bergerak. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sinar bulan sabit baru saja menembus selembar kertas hitam. Aura serangan yang luar biasa itu bahkan menyesakkan para pemain di dekatnya. Tepat sebelum sinar bulan sabit melahap naga hitam, makhluk itu memanjangkan cakar bersisik untuk memenuhi serangan itu. Api hitam legam kemudian muncul dan menyelimuti cakar besar itu. Ketika balok bulan sabit menabrak cakar yang menyala, sepertinya sinar itu menabrak dinding adamantin. Tidak hanya serangan tiba-tiba terhenti, tetapi cakar naga hitam juga tetap tidak terluka dan diam. Setelah itu, naga hitam dengan ringan menjepit balok bulan sabit. Peng, tiba-tiba, sinar bulan sabit hancur dan menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Itu tidak mungkin. Syok memenuhi pandangan Koper AP saat dia melihat targetnya membatalkan selas peledaknya. Dia baru saja mengeksekusi skill tier 3. Dengan kekuatan dan fisiknya saat ini, ia dapat dengan mudah menekan Tuan Agung dari tingkat yang sama, apalagi Tuan tertinggi. Dia percaya bahwa, dalam skenario terburuk, serangannya akan sedikit mengguncang naga hitam. Namun, ketua tinggi memberi peringkat naga hitam sebelum dia memaksa serangannya berhenti. Selain itu, Black Dragon telah menghancurkan skill tier 3 miliknya. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Ada apa dengan naga hitam itu? Bagaimana itu bisa menerima serangan semacam itu tanpa menimbulkan kerusakan? Spirit terselubung, yang menyaksikan dari jauh, menatap dengan mata terbelalak. Jadi, ini adalah kekuatan naga? Unyilding Heart dan Phoenix Rain sama-sama terpukul ketika mereka melihat naga hitam menghancurkan sinar energi dengan sejumput. Mereka bisa dianggap cukup berpengetahuan tentang naga, tetapi bahkan mereka terkejut. Sekarang, mereka sepenuhnya mengerti mengapa naga adalah penjelmaan kehancuran.
Benar saja, kekuatan naga benar-benar menakjubkan. Saat Si Feng mengendalikan doppelgangernya, dia bisa merasakan aliran kekuatan yang tidak ada habisnya melalui seluruh tubuhnya. Dia kemudian menoleh ke Magic Soldier di depannya dan berkata, kekuatan kamu harus di puncak tier 3. Sayangnya, kamu tidak level yang cukup tinggi. Jika tidak, kamu akan menjadi ancaman. Karena kamu telah menyelesaikan serangan, giliran aku. Petik 2. Seekor naga tak terkalahkan di antara makhluk-makhluk dari tingkat yang sama. Meskipun naga hitam hanya seorang ketua tertinggi, itu masihlah pemimpin tertinggi tingkat 67. Selain itu, peringkat kehidupan naga hitam sangat tinggi. Itu memperoleh sejumlah besar atribut dengan setiap level up. Sementara itu, pemain di depannya hanya level 55. Dengan 12 level tambahan, bahkan kekuatan pemain akan mengalami transformasi kualitatif, belum lagi naga. Level 67 High Lord peringkat Black Dragon sudah lebih kuat daripada level 55 Great Lord peringkat Black Dragon, dan karena naga tak terkalahkan di antara tingkat yang sama. Bagaimana mungkin prajurit sihir tingkat 3 mungkin cocok untuk makhluk seperti itu? Selain itu, prajurit sihir adalah senjata kuno yang hanya dimaksudkan untuk berurusan dengan monster tingkat tinggi. Di hadapan naga sejati, prajurit sihir adalah sampah. Ketika Si Feng selesai berbicara, dia mengendalikan naga hitam untuk membuka rahangnya dan menghirup seteguk udara. Arai sihir raksasa kemudian terbentuk sebelum makhluk itu mengumpulkan mana dalam jumlah besar. Sesaat kemudian, naga hitam mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Napas naga. Segera, api hitam pekat melahap kera tembaga, memanjang hingga 200 yard dari naga hitam. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari medan perang berubah menjadi neraka yang berapi-api. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lapangan saat seberkas cahaya putih naik dari neraka yang berapi-api. Satu serangan nafas telah membakar lebih dari 100 pemain menjadi abu. Setelah nyala api menghilang, sebuah celah besar merobek tanah, membentuk lubang yang jauh lebih menakutkan daripada yang diciptakan oleh Myth of Light Glorious Will. Bahkan Si Feng, yang bertanggung jawab atas serangan itu, dikejutkan oleh kekuatan napas naga-naga hitam. Sementara prajurit sihir di depannya masih hidup, raksasa lapis baja itu memiliki kurang dari 100.000 HP yang tersisa. Armor hitam Magic Soldier yang tangguh memperlihatkan retakan yang terlihat. Medan perang menjadi sunyi senyap setelah menyaksikan kekuatan mengerikan naga hitam. Ketika Koper AP menatap monster di depannya, ketakutan memenuhi matanya. Namun, sebelum Koper AP sempat merespons, Si Feng mengendalikan Black Dragon untuk menerkam dan menyerang pemain raksasa itu dengan sapuan cakar. Ketika cakar Black Dragon menabrak helm Koper AP, pemain itu jatuh ke sisinya, menghancurkan bagian armor. Koper AP langsung kehilangan lebih dari 30.000 HP. Api kemudian meletus pada cakar naga hitam lainnya sebelum monster itu menusukkannya ke dada lapis baja Magic Soldier. Cakar menyala menembus baju besi seperti pisau panas melalui mentega, dan Koper AP berteriak kesakitan saat cakar naga hitam menerobos ke dalam dirinya. Api melahap seluruh tubuh Koper AP, sisa 44.000 HP-nya jatuh. Dalam sekejap mata, HP Koper AP menghilang, tubuhnya berubah menjadi api sebelum menghilang. Ketika api akhirnya mereda, hanya kawah yang dalam yang tersisa.